Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Panembahan Romo Ambalik, Kajoran Klaten. Dikutip dari matalensanews.com, ditulis oleh Sofyan Muhammad 3 Maret 2020. Dalam berbagai literatur, baik yang ditulis dalam Serat Sentini tahun 1823, Babad Tanah Jawi, hingga tulisan orang Belanda William Jacob tahun 1881, banyak mengisahkan tentang sosok santri, kiai atau ulama dari Kajoran Klaten yang sangat karismatik dan dikenal sangat sakti mandraguna, yaitu Panembahan Romo Ambalik. Panembahan Romo memiliki nama sebutan lain, yaitu Syekh Kajoran, Kiai Kajoran, Raden Kajoran Ambalik, serta Panembahan Romo Ambalik yang hidup sejak zaman era pemerintahan Sultan Agung Mangkurat I hingga Amangkurat II. Yang selanjutnya dikisahkan jika Panembahan Romo merupakan cicit dari Panembahan Agung ing Kajoran selaku cikal bakal dan penguasa wilayah Kajoran Klaten, yang merupakan keturunan dari Sayyid Kalkum ing Wotgaleh yang masih terah dari Sunan Pandanaran yang berada di Bayat, Klaten. Kemudian apabila diruntut lebih jauh, maka nasab Panembahan Romo ini akan sampai pada Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit di satu sisi, hingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW di sisi lain. Dari berbagai tulisan, maka dapat terbaca jika terah Kajoran memang menjadi terah yang cukup berpengaruh di lingkungan Keraton Mataram Islam. Selain karena faktor karisma keulamaannya, maka juga menyangkut relasi kekuatan terah yang menyatu antara nasab Ki Ageng Pamanahan di satu sisi dan nasab Ki Ageng Giring di sisi lain. Berbagai catatan maupun cerita rakyat yang mengisahkan jika Panembahan Romo memiliki kepribadian yang utuh sebagai seorang ulama sekaligus sebagai seorang kesatria. Selanjutnya, dalam kapasitasnya sebagai seorang rohaniawan, maka beliau diriwayatkan merupakan seorang ahli ibadah dan zikir yang disiplin dengan menjalani kehidupan yang sufiistik. Sementara kapasitasnya sebagai seorang ksatria yang mengalir darah bangsawan, maka dikisahkan beliau juga pengamal laku topo broto dan olah kanuragan yang mumpuni sehingga terkenal akan kesaktiannya. Demikian juga dilengkapi dengan keahlian berpolitik dan mengatur siasat yang dapat dilihat dari faktanya, yaitu mampu meruntuhkan hegemoni kekuasaan absolut dari Amangkurat I, sekutu Belanda yang nampaknya mampu pula membuat pusing tujuh keliling gabungan pasukan Barat dan serdadu Belanda. Kisah keberaniannya melawan kezaliman dan sikap kepahlawanan melawan kompeni Belanda menjadi kisah heroik yang melekat pada ingatan masyarakat Jawa pedalaman kala itu. Namun sedikit disayangkan, torehan tinta atas kehebatannya tidak ditulis secara tuntas oleh pujangga kala itu. Meski kupasan tulisan tentang kepahlawanan Panembahan Romo Ambalik ing Kajoran kurang memadai, namun ingatan masyarakat turun-temurun tidak tergerus. Hal inilah yang barangkali diyakini menjadi salah satu inspirator sekitar 150 tahun kemudian oleh Pangeran Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro untuk melanjutkan perjuangannya dalam konteks situasi hampir menyerupai, yaitu melalui himpunan jejaring ulama dan santri untuk melawan kezaliman birokrat rezim penguasa di bawah ketiak kepentingan kolonialisme Belanda.
Kisah inspiratif yang penuh dengan haru biru kepahlawanan Panembahan Romo Ambalik dari Kajoran Klaten dapat terlacak berkat dari kisah konstelasi Kerajaan Mataram Islam kala itu. Sah dan dikisahkan Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan adalah ketika dipimpin oleh Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Ngalaga Ngabdurrahman Panoto Agomo. Beliau memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya tersebut, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya karena berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa, mulai Bang Tengah, Bang Wetan, dan sebagian Bang Kulon. Kisah heroik dan patriotik telah ditorehkan oleh Sultan Agung karena keberanian dan kegigihannya di dalam melawan dan menyerang VOC Belanda di Batavia. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, maka diyakini mampu menciptakan konsep agraris yang maju dan tersistematik yang di beberapa hal masih terpola hingga saat ini. Selain itu juga mencapai kemajuan dalam hal pengembangan syiar agama Islam karena secara terlembaga mampu menciptakan kreasi dengan mengakulturasikan antara budaya lokal dengan usul fikih Islam secara koheren dan elegan. Misalnya dapat kita jumpai hingga sekarang dalam sistem hukum adat Jawa yang menjadi salah satu sumber hukum modern saat ini, yaitu dalam usul fikih. Hukum waris Islam dalam hal pewaris dibedakan berdasarkan gender, yaitu laki-laki satu dan perempuan setengah. Demikian dalam hukum adat Jawa juga mengenal gender dengan sistem pembagian segendong sepikul, yaitu laki-laki sepikul dan perempuan segendong, dan seterusnya. Hal ini adalah karena hasil social engineering. Di masa pemerintahannya yang diwujudkan pula telah mampu membuat sistem peradilan yang baik dan berkeadilan. Berkembangnya kesenian dan budaya juga tidak luput dari perhatian Sultan Agung, sehingga pada masa pemerintahannya merupakan salah satu fase terbentuknya struktur perkembangan kesenian dan budaya yang lebih dinamis untuk merangsang kreasi pengembangan olah generasi berikutnya hingga saat ini. Namun yang paling melegenda atas diri Sultan Agung adalah sikap heroiknya untuk melawan penjajah Belanda dengan tagline populer saat itu, sak dumuk sak batok sak anyeri bumi. Sepeninggal Sultan Agung, maka kekuasaan Mataram Islam beralih kepada Raden Mas Sayidin yang setelah berkuasa menyandang gelar Susuhunan ing Alaga Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung. Susuhunan Tegalwangi atau populer dengan sebutan Amangkurat I yang ketika berkuasa pada tahun 1647 telah memindahkan pusat kerajaan dari Kota Gede ke Keraton Pleret, dan dalam literatur sejarah tercatat beliau berkuasa dari tahun 1638 sampai 1647. Maka Kerajaan Mataram Islam mengalami kegoncangan dan perpecahan yang ditandai dengan munculnya banyak pemberontakan. Hal ini dikarenakan Amangkurat I telah menjadi sekutu dan berkongsi dengan VOC Belanda, sehingga tak dapat diragukan lagi jika Amangkurat I telah terhasut politik pecah belah, divide et impera, yang menjadi taktik Belanda. Selain itu juga patut diduga Amangkurat I telah tersandera dengan berbagai perjanjian yang ditekankan oleh Belanda. Karena hal tersebut, maka Amangkurat I harus berselisih dengan putra mahkotanya sendiri, yaitu Raden Mas Rahmat Adipati Anom, yang dalam catatan sejarah perselisihan tersebut terjadi karena dilatar belakangi tentang pergeseran jabatan Adipati Anom yang akan diberikan kepada Pangeran Singosari, serta menyangkut pula perselisihan asmara antara ayah dan anak untuk memperebutkan perempuan selir yang bernama Rara Oyi.
Dikisahkan selama memerintah Mataram Islam, Amangkurat I menggunakan tangan besi dan sewenang-wenang termasuk kepada kaum para ulama dan santri, yang mana telah dikisahkan jika Amangkurat I pernah secara keji membantai tak kurang 6.000 orang ulama dan santri, membunuh pula saudara termudanya yaitu Pangeran Alit, dan yang tak kurang tragis adalah upaya membatasi yurisdiksi pengadilan agama yang sudah diterapkan dan berlaku sejak pemerintahan Sultan Agung. Dari segala kesewenang-wenangan Amangkurat I tersebut, maka yang paling berani melakukan perlawanan secara sengit adalah Panembahan Romo Ambalik, yang notabene masih termasuk kerabat dekat kerajaan Mataram. Karena hubungan kekerabatan tersebut, maka antara Panembahan Romo dengan Keraton Mataram pada awalnya tidak ada permasalahan. Namun ketika Amangkurat I dianggap telah benar-benar zalim karena membunuh keluarga Kajoran yaitu Wiramenggolo, maka Panembahan Kajoran mulai melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I. Untuk itu Panembahan Romo ing Kajoran bersama menantunya yaitu Raden Trunojoyo, putra Cakraningrat I dari Madura, yang juga memiliki kepentingan yang sama karena ayahnya juga dibunuh oleh Amangkurat I, maka akhirnya menyusun berbagai rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I. Yang pada saat bersamaan Adipati Anom, anak Amangkurat I, juga memiliki kepentingan yang sama karena adanya perselisihan dengan ayahnya, yang pada akhirnya bersatulah tiga kekuatan yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu Panembahan Romo, Raden Trunojoyo, dan Adipati Anom. Ketiganya menggabungkan kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I, yang meskipun dalam perkembangan selanjutnya Adipati Anom akhirnya meninggalkan kongsi ini dan kembali berpihak pada ayahnya. Namun pada babak-babak berikutnya Panembahan Romo mendapatkan kekuatan baru, yaitu bergabungnya pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Purbaya, paman Amangkurat I, yang justru berpihak untuk bergabung dengan Panembahan Romo Kajoran melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I. Diyakini jika Panembahan Romo dalam melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I dengan cara menghimpun, melatih, dan mendidik para santri, kiai, dan rakyat Kajoran dengan dibekali ilmu agama dan ilmu kanuragan keprajuritan yang mumpuni, hingga membuat Amangkurat I harus melarikan diri ke Batavia untuk meminta bantuan kepada Belanda. Namun selama dalam pelariannya itu Amangkurat I jatuh sakit hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di Tegalwangi, sebuah desa di wilayah Tegal. Dan sebelum meninggal, maka Amangkurat I sempat meminta bantuan Belanda untuk menuntut balas atas kekalahannya. Dikisahkan setelah Keraton Pleret berhasil dikuasai Raden Trunojoyo, Panembahan Romo Kajoran sama sekali tidak berminat menguasai dan menduduki tahta Mataram. Karenanya setelah insiden tersebut justru Adipati Anom yang pada akhirnya menjadi Raja Mataram setelah Amangkurat I meninggal dunia. Tatkala sudah menjadi raja, maka Adipati Anom yang bergelar Amangkurat II memindahkan keraton dari Pleret ke Kartosuro, dan dikisahkan pula sering menggunakan pakaian kebesaran dinas ala orang Eropa, sehingga populer dengan sebutan Sunan Amral. Sunan Amral selama memerintah keraton Kartosuro pada akhirnya juga bersekutu dengan Belanda. Karena itu pasukannya dengan dibantu oleh pasukan Belanda terus memburu Raden Trunojoyo berikut Panembahan Romo Ambalik. Bahkan dikisahkan gabungan pasukan tersebut menyerang Tembayat dan Kajoran hingga memaksa Panembahan Romo harus mundur hingga sampai Gunung Kidul, yang dari sinilah akhir perlawanannya, karena melalui sebuah drama pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Belanda di desa Melambang, maka pada akhirnya Panembahan Romo Ambalik wafat sebagai seorang ksatria dan pahlawan pada tanggal 14 September 1679, dan akhirnya dimakamkan di Kajoran yang tidak jauh dari makam eyang buyutnya,
Panembahan Agung ing Kajoran. Dengan sambung ruh melalui sambung menziarahi makam ulama Panembahan Romo Ambalik ing Kajoran Klaten, maka sekurang-kurangnya adalah dapat meneladani sikap kepahlawanannya agar dapat memperteguh semangat dan kesadaran nasionalisme kita sebagai generasi penerus, dan secara rohani merupakan olah rasa dalam perspektif ritualitas diri agar lebih dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Selanjutnya, dengan ratapan doa tercurah, semoga segala kesalahan dan kekhilafan Panembahan Romo Ambalik ing Kajoran sewaktu hidup diampuni oleh Allah, dan dapat diterima segala amal kesolehan dan dharma baktinya terhadap agama, nusa, dan bangsa. Semoga segala barokah tetap tercurah kepada semua orang yang dapat mengingat dan menghormati para pahlawan. Demikian kisah perjuangan Romo Ambalik Kajoran Klaten. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.